Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu siap turunkan gaji demi pindah ke Galatasaray. Gelandang andalan Inter Milan, Hakan Calhanoglu disebut-sebut semakin dekat dengan kemungkinan kembali ke kampung halamannya untuk memperkuat Galatasaray. Meski begitu, situasi transfer ini masih jauh dari kata sederhana karena melibatkan faktor finansial, kontrak panjang, dan kepentingan klub besar Eropa. Hakan Calhanoglu masih terikat kontrak bersama Inter Milan hingga 2027, hal ini membuat posisi Inter cukup kuat dalam setiap negosiasi. Klub asal Milano tersebut dikabarkan mematok harga sekitar 25 juta euro, bagi siapapun yang ingin memboyong sang gelandang. Namun, kabar dari media Turki, Sosku Gazetesi menyebutkan bahwa Galatasaray hanya memiliki anggaran sekitar 10-12 juta euro, angka yang jauh di bawah permintaan Inter. Perbedaan nilai ini menjadi tantangan utama dalam proses negosiasi, kecuali ada skema tambahan seperti bonus, cicilan, atau pemotongan gaji dari pihak pemain. Sosku Gazetesi bahkan menyebutkan bahwa Calhanoglu sangat terbuka untuk kembali ke Turki. Ia disebut sudah lama memendam keinginan untuk membela Galatasaray, klub yang ia dukung sejak kecil. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Calhanoglu siap menurunkan gajinya dari 6,5 juta euro di Inter menjadi sekitar 5 juta euro di Galatasaray. Dana transfer Inter Milan bertambah dari penjualan Fratesi. Bursa transfer musim panas 2026 bakal menjadi periode paling sibuk bagi Inter Milan. Salah satu nama yang paling disorot adalah David Fratesi, yang dikabarkan sudah masuk daftar pemain yang siap dilepas. Ketidakhadirannya dalam laga imbang 3-3 melawan Bologna semakin memperkuat spekulasi bahwa masa depannya di Milan sudah berada di ujung jalan. Menurut laporan Corriere dello Sport, penjualan Fratesi akan menjadi sumber pemasukan tambahan yang sangat penting bagi Inter. Dana ini akan melengkapi anggaran yang sudah disiapkan oleh pemilik klub Oaktree Capital Management, yang berada di kisaran 40-45 juta euro. Dengan kata lain, Inter tidak hanya mengandalkan dana dari pemilik klub, tetapi juga memaksimalkan aset pemain untuk memperkuat skuad secara lebih fleksibel. Kombinasi antara dana dari Oaktree Capital Management dan pemasukan dari penjualan Fratesi akan memberikan fleksibilitas besar bagi Inter dalam menyusun ulang skuad. Barzaghi ungkap situasi Inter Milan, 5 pemain masih abu-abu, Stankovic siap perkuat Inter Milan. Bursa transfer musim panas Inter Milan mulai memanas. Jurnalis Sky Sport, Matteo Barzaghi, mengungkap sejumlah perkembangan penting terkait masa depan skuad Nerazzurri jelang dimulainya proyek baru musim depan. Mulai dari posisi penjaga gawang, kontrak pemain senior, hingga masa depan talenta muda seperti Stankovic, semuanya kini berada dalam fase penentuan. Menurut Barzaghi, ketiga pemain veteran, yakni Yann Sommer, Francesco Acerbi, dan Matteo Darmian lebih dekat menuju pintu keluar dibanding bertahan. Hingga saat ini, Sommer, Acerbi, dan Darmian diperkirakan akan pergi. Berbeda dengan nama-nama di atas, situasi Stefan de Vrij dan Henrikh Mkhitaryan masih sangat terbuka. Untuk de Vrij dan Mkhitaryan, semuanya tergantung pada mereka. Klub bersedia menawarkan perpanjangan 1 tahun untuk keduanya dengan gaji yang lebih rendah. Keputusan ada di tangan mereka. Ini adalah pilihan hidup. Inter Milan terancam kalah dalam perburuan kiper Lazio. Inter Milan dikabarkan terancam kalah dalam perburuan servis kiper Lazio, Ivan Provedel menjelang dibukanya bursa musim panas ini. Bologna dan tim lain terjun dalam perburuan kontrak pemain asal Italia tersebut. Penjaga gawang 32 tahun, Ivan Provedel merupakan starter reguler untuk Lazio sejak direkrut dari Spezia di musim panas 2022. Musim ini ia menorehkan 27 penampilan di Serie A, kebobolan 27 gol dan menorehkan 12 clean sheet. Akan tetapi musim Provedel berakhir lebih cepat setelah mengalami cedera Maret lalu.
dan memberikan jalan untuk Eduardo Motta menjadi salah satu bintang menjanjikan. Selain itu, Christos Mandas kemungkinan juga akan kembali ke Formelo menyusul kontrak pinjamnya yang mengecewakan di Inggris karena Bournemouth kabarnya tidak akan mengaktifkan opsi untuk membeli sang kiper seharga 17 juta euro. Meski Alessio Furlaneto terbukti sebagai kiper yang bisa diandalkan, akan tetapi penampilannya saat melawan Roma membuktikan bahwa ia hanya akan digunakan sebagai kiper pilihan ketiga. Pio Esposito puas dengan musimnya di Inter, kami layak raih 2 trofi. Penyerang muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito mengakhiri musim dengan catatan manis setelah berhasil menembus 2 digit gol, usai laga imbang melawan Bologna di pekan terakhir Serie A. Dalam wawancara bersama DAZN setelah pertandingan, pemain kelahiran 2005 itu mengungkap rasa puas terhadap performa pribadinya sekaligus memuji rekan setimnya, Andy Diouf, yang tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Musim ini menjadi langkah besar dalam perkembangan karir Pio Esposito. Gol yang ia cetak ke gawang Bologna membuatnya resmi mencapai 10 gol, sebuah pencapaian penting untuk pemain muda seusianya. Ia mengaku sempat mengalami periode sulit, setelah cedera yang membuatnya absen cukup lama. Pio mengatakan, lebih mudah bagi saya mencapai 9 gol, lalu saya sempat berhenti selama 1,5 bulan, ujar Pio, namun ia tetap mampu bangkit, dan menyelesaikan musim dengan performa positif. Bisek, saya bahagia di Inter, sekarang fokus liburan. Bek Inter Milan, Jan Bisek, akhirnya buka suara soal masa depannya usai laga dramatis 3-3 melawan Bologna pada pekan terakhir Serie A. Dalam konferensi pers usai laga, ia tidak hanya menanggapi kegagalan masuk skuad tim nasional, tetapi juga memberikan kejelasan terkait spekulasi masa depannya di level klub. Bisek mengaku sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan tempat di tim nasional, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih. Ia mengatakan dengan jujur, saya sudah memberikan yang terbaik untuk bisa dipanggil, tetapi pelatih memilih pemain lain. Saya akan terus bekerja keras agar bisa kembali dipertimbangkan di masa depan, ujar Bisek. Pernyataan ini menunjukkan mentalitas kuat dan ambisi jangka panjang untuk kembali ke level internasional secara konsisten. Meski sempat dikaitkan dengan berbagai klub besar Eropa, Bisek menegaskan bahwa dirinya saat ini merasa sangat nyaman di Milan. Ia menyampaikan, saya bahagia di Inter Milan, saya sangat senang berada di sini. Pernyataan ini memperkuat posisinya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Nerazzurri. Di Marco tak sabar, perbarui kontrak bersama Inter Milan. Federico Di Marco menjadi sorotan utama, setelah performa luar biasanya bersama Inter Milan di musim ini. Bek sayap kiri andalan Nerazzurri itu tidak hanya tampil konsisten, tetapi juga menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa dalam kontribusi assist dan gol. Bahkan, Di Marco dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A oleh Lega Italia, sebuah pengakuan atas performa luar biasa yang ia tunjukkan sepanjang musim. Performa Di Marco benar-benar berada di level elit. Dalam laga terakhir melawan Bologna, ia kembali mencetak gol indah lewat tendangan bebas yang membuka keunggulan Inter. Catatan musim ini sangat luar biasa, 7 gol 17 assist total kontribusi, 24 gol di Serie A. Angka tersebut menjadikannya salah satu bek paling produktif di 5 liga top Eropa, dalam 2 dekade terakhir. Bahkan, ia berhasil melampaui catatan pemain seperti Grimaldo yang sebelumnya memegang rekor kontribusi gol untuk seorang bek. Performa ini menegaskan bahwa Di Marco bukan sekadar bek sayap biasa, melainkan senjata ofensif utama bagi Inter Milan. Romano, Luis Henrique masuk daftar jual Inter Milan. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano memberikan pembaruan penting terkait aktivitas Mercato Inter Milan. Dalam video terbarunya di YouTube, Romano mengonfirmasi masa depan Luis Henrique yang terbuka untuk dijual. Menurut Fabrizio Romano, Inter Milan kini membuka pintu untuk melepas Luis Henrique pada bursa transfer musim panas.
Sebenarnya, pada Januari lalu sang pemain hampir bergabung dengan Bournemouth, namun kesepakatan tidak tercapai. Kini situasinya kembali terbuka. Jika ada tawaran yang sesuai, Inter tidak akan menghalangi kepergiannya. Untuk Luis Henrique, Inter terbuka untuk menjualnya. Dia sempat dekat dengan Bournemouth, tetapi kesepakatan tidak terjadi, ungkap Romano. Untuk musim panas nanti, mereka terbuka untuk mempertimbangkannya lagi. Tawaran serupa diperkirakan akan datang, dan jika itu terjadi, Inter akan membuka pintu untuk melepasnya. Sudah ada pembicaraan yang berlangsung. Klub Liga Inggris, Bournemouth disebut masih sangat tertarik dan kemungkinan akan kembali mencoba mendapatkan tanda tangan Luis Henrique. Situasi ini membuat masa depan sang pemain semakin terbuka, terutama karena Inter ingin melakukan perombakan skuad untuk musim baru. Koci dan Topalovic berpeluang dipromosikan permanen ke tim utama Inter Milan. Musim ini bisa menjadi titik awal penting dalam karir Matteo Koci dan Topalovic bersama Inter Milan. Pemain muda kelahiran 2007 tersebut mulai mendapatkan perhatian serius setelah tampil dalam laga terakhir Serie A musim ini melawan Bologna yang berakhir imbang 3-3. Meski masuk dari bangku cadangan, Koci mampu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan di level tertinggi sepak bola Italia. Seperti yang dilansir dari L'Interista, penampilan Matteo Koci di laga tersebut semakin membuka peluang bagi Christian Cifu untuk mengintegrasikannya secara permanen ke tim utama Inter Milan musim depan. Jika benar dipromosikan secara permanen, Matteo Koci dan Topalovic bisa menjadi bagian dari generasi baru Inter, bersama Stankovic dan Pio Esposito. Kombinasi pemain muda hasil akademi dan pemain senior berpengalaman menjadi fondasi penting proyek jangka panjang Nerazzurri, dan bagi Cifu, keberhasilan mempromosikan talenta akademi tentu akan menjadi bukti kuat kualitasnya sebagai pelatih. Puji pemain muda, Christian Cifu, ini adalah tim dengan banyak jaminan. Christian Cifu menutup musim dengan hasil imbang 3-3 melawan Bologna di Stadio Renato Dall'Era. Pelatih Inter Milan itu memuji para pemain mudanya. Inter Milan sebenarnya sudah unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Federico Di Marco, namun Bologna bangkit dan sempat memimpin 3-1. Setelah itu, 2 gol balasan dari Francesco Pio Esposito dan Andy Diouf menyelamatkan hasil imbang. Kami harus selalu menghormati seragam ini, dan para pemain hari ini kembali memberikan yang terbaik, menempatkan diri mereka untuk tim, ujar Christian Cifu kepada DAZN Italia. Para pemain pengganti juga menunjukkan kualitas mereka. Saya senang untuk Koci, Topalovic, dan Diouf, bersama Pio yang mencetak gol ke-10 musim ini. Mereka semua adalah pemain bagus yang layak bermain untuk Inter. Kami memberi mereka kesempatan merasakan Serie A dan membantu mereka berkembang. Ini bukan liga yang mudah untuk dimainkan, ini adalah tim dengan banyak jaminan. Jadi daripada kehilangan jaminan itu, apa yang ingin kami lakukan adalah menambah sedikit di atasnya. Josep Martinez dan Diouf bisa menjadi bagian dari skuad ini, untuk mengembangkan kualitas dan ambisi.